Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Dengar Pitaloka. Iya Yunda. Kalau kau sanggup menaklukkan hati Pangeran Jayakusuma, suatu ketika kau akan menjadi permaisuri Raja Majapahit. Tidakkah ini memikat perhatianmu, Pitaloka? Tapi aku harus melihat kenyataan, Yunda. Kalau buktinya pangeran itu mencintai bibinya, ya, aku mau apa? Sudahlah, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Dan menurut pendapatku, cinta tidak bisa dipaksakan. Kukira tidak ada seorang pun mampu merenggutkan cinta Pangeran Jayakusuma terhadap bibinya sendiri, Retno Marlangen. Kau memang tolol. Kau tidak kalah menarik dibandingkan dengan Retno Marlangen. Kau pun keturunan raja. Yunda Carangsari, mengapa Yunda memaksa aku? Kalau Yunda berminat, mengapa Yunda tidak mendekati saja pangeran muda itu? Pitaloka, aku ingin kau bahagia. Kalau untuk diriku sendiri, ya, aku sudah terima nasib. Aku bukan turunan raja. Aku tak berhak hidup mulia di samping seorang pangeran. Yunda, apakah Yunda menaruh hati pada pangeran muda itu? Mengapa Yunda diam saja? Apakah dugaanku benar? Yunda Carangsari menaruh hati pada Pangeran Jayakusuma. Dulu aku pernah akrab dengannya, Pitaloka. Oh. Tapi dulu ku kenal dia sebagai Sodok. Kami pernah menjadi teman akrab dalam perjalanan. Bahkan kami sempat menginap di sebuah wihara tua. Jadi Yunda mencintainya? Sekarang tidak lagi, Pitaloka. Benih-benih itu sudah kupangkas habis. Walaupun bekasnya masih terasa sakit. Lalu mengapa Yunda masih mengharapkannya? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya tidak rela kalau dia jatuh ke tangan gadis seperti Retno Marlangen. Aku mendengar apa yang telah kalian bicarakan semuanya. Tapi kau tidak usah merasa tersinggung, Carangsari. Sejak kapan kau suka mengintip pembicaraan orang? Aku ingin bicara denganmu, Carangsari. 4 mata. Tidak, aku tidak mau. Mari kita selesaikan secara baik persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut. Kita sebagai kaum wanita pun seharusnya bersikap kesatria. Tidak, aku tak sudi bicara denganmu. Carangsari, tunggu. Persoalan ini sudah kuanggap selesai. Aku tak sudi membicarakannya dengan siapapun juga. Yunda Carangsari. Sudah malam dan mereka belum juga kembali. Yunda Carangsari kelihatannya sangat malu dan kesal. Pitaloka, sudah sejak lama aku tahu bahwa Carangsari menyimpan perasaan tertentu pada Pangeran Jayakusuma. Tapi Yunda memaksa aku mendekati Pangeran Jayakusuma untuk melampiaskan kekesalan hatinya. Dan sikapmu sendiri bagaimana, Pitaloka? Aku sudah melaksanakannya, Kakang. Tapi kemudian aku tahu
bahwa cinta pangeran pada bibinya tak mungkin bisa dibelokkan lagi. Cinta itu sudah sangat mendalam, Kakang Panular. Sudah berurat berakar di hati keduanya. Kau kecewa, Pitaloka? Tidak, Kakang. Mengapa Kakang menanyakan hal itu? Ya, hanya ingin sekedar tahu saja. Tapi kalau misalnya kau kecewa, aku sanggup menghibur dirimu. Maksud Kakang? Ya, aku bersedia menjadi pengganti Pangeran Jayakusuma. Maafkan aku, Pitaloka. Maafkan aku. Tidak apa, Kakang. Aku sangat menghargai kejujuran Kakang. Sebenarnya perasaanku ini sudah lama terpendam. Semenjak kita masih tinggal di lereng Anjasmara dulu. Sebenarnya aku sudah merasakan getaran-getaran itu. Ya, kalau ku ingat ketika kita sibuk berlatih ilmu pedang di bawah bimbingan Ayahanda Pandan Tunggal Dewa dulu itu. Kulihat kau selalu bergerak lincah di bawah pengawasanku. Semua nampak indah dan manis. Di bawah bentangan langit biru, di tengah dan ilalang dan desiran angin gunung, kita selalu bersama-sama. Tapi semua itu sudah berlalu, Kakang. Ya, semua sudah berlalu. Dan perubahan itu terjadi pada saat kau pergi meninggalkan keluarga kami. Kau pergi dengan meninggalkan 1000 kenangan manis dalam angan-anganku. Ya, kau memang tidak tahu karena aku tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Tapi entahlah, Pitaloka, mengapa sekarang tiba-tiba aku merasa harus mengatakannya padamu. Barangkali karena aku takut kehilangan dirimu untuk selamanya. Aku takut kau jatuh ke tangan laki-laki lain. Kakang Panular, sebaiknya Kakang melupakan hal itu. Ya, benar. Itu benar sekali. Memang sebaiknya aku melupakannya, Pitaloka. Oh, aku menyesal sekali. Aku seorang kakak yang tak tahu diri. Aku merasa berdosa pada Ayahanda juga padamu. Kakang tidak berdosa pada siapapun. Tapi aku merasa berdosa sekali. Aku merasa berdosa dan juga merasa sangat malu. Mengapa harus malu, Kakang? Tidak sepantasnya aku mengatakannya padamu. Akulah seorang kakak yang tak tahu diri. Apakah aku ini sudah sinting, sudah tidak waras lagi? Mengapa aku harus mempunyai perasaan seperti ini pada adik angkatku sendiri? Terkutuklah kau, Harya Panular. Terkutuklah orang seperti kau. Sudahlah, Kakang Panular. Tidak baik menyesali diri sendiri. Orang seperti aku ini memang tidak pantas mencintai atau dicintai oleh siapapun juga. Orang seperti aku ini seharusnya tidak pernah ada. Tidak berpangkat, bukan turunan ngaluhur, tidak berpandaian apa-apa, tidak punya masa depan yang pasti. Ya, apa yang bisa diharapkan dari orang seperti aku ini? Tentu sangat berbeda kalau dibandingkan dengan keadaan Pangeran Jayakusuma. Keturunan raja, ternama, tampan, berkepandaian tinggi, menjadi rebutan para wanita cantik. Sedang aku, siapa yang ingin memperebutkan diriku? Hentikan, Kakang. Hentikan. Maafkan aku, Pitaloka. Aku sampai lupa diri. Aku terlalu menuruti perasaanku. Aku tidak Maafkan tahan. aku. Aku tidak tahan mendengar kalimat-kalimatmu, Kakang. Terlalu tajam dan menusuk. Kalau aku tidak bersedia menanggapi pernyataan Kakang Panular, bukan berarti aku menolak. Kakang tahu sendiri bagaimana keadaanku sekarang ini. Aku pun bukan orang yang bahagia, Kakang. Bahkan hidupku selama ini senantiasa gelap diliputi mendung. Ya, Pitaloka. Aku mengerti, adikku. Aku mengerti. Aku kasihan padamu, Kakang. Aku iba melihat keadaanmu sekarang ini. Tapi aku pun sedang kehilangan diriku sendiri. Baiklah. Lupakan saja semua ini, Pitaloka. Anggap saja tak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Pangeran Jayakusuma. Mau kemana aku ini? Aku seperti kehilangan sebagian dari kesadaranku. Tiba-tiba saja, aku sudah berada di tengah hutan yang lebat seperti ini. Untung ada cahaya bulan, hingga pemandangan tidak terlalu gelap. Memalukan sekali. Rahasia hatiku terbongkar di depan Retno Marlangan. Tentu dia akan semakin merendahkan martabatku. Tentu dia akan semakin menghina aku.
malu. Malu sekali. Malu. Lihatlah Adi Jaran Kuyang. Bukankah ini rezeki nomplok namanya? Di tengah malam begini, di dalam hutan yang sepi, ada seorang wanita cantik bagaikan bidadari. Mungkin dia ini salah satu di antara mereka yang menghuni perguruan Naga Pertala. Ya, iya, iya. Mungkin saja, Kakang. Tadi siang 2 orang teman kita juga memberikan laporan bahwa mereka sempat diajar seorang perempuan yang cantik. Aku tidak yakin ada perempuan cantik bisa menghajar laki-laki seperti kita. Yang lebih mengherankan lagi, Kakang, perempuan cantik itu mampu membuat kawan kita kalang kabut hanya dengan keputan-keputan selendangnya. Itu lebih tidak bisa dipercaya lagi, ya. Mari kita buktikan saja. Siapa kau? Namaku Carangsari. Wah, sekalipun cantik, agaknya dia wanita galak, Kakang. Aku lebih senang yang galak-galak. Carangsari, apa maksudmu berada di hutan malam-malam begini, Apa perlunya kau bertanya soal itu? Aku mau di hutan, atau di rumah, atau di mana saja. Apa urusanmu? Sudah, ayo minggir. Jangan ganggu aku. Tunggu. Kau tidak bisa begitu saja pergi dari hadapan kami, Tidak bisa pergi dari hadapan kalian? Iya. Setelah bertemu kami, kau tidak bisa begitu saja pergi tanpa seizin kami. Baik, kalau begitu, aku akan minta izin. Nah, aku minta izin untuk pergi dari sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Enak saja. Itu bukan cara minta izin yang baik. Kalau begitu, aku tidak usah minta izin. Awas, Kakang! Awas! Ajar, setan betina. Hampir saja kau menghilangkan lengan kiriku. Kalau kau masih juga menghalang-halangi langkahku, aku bahkan akan menghilangkan kepalamu. Adi Jaran Kuyang. Ya, Kakang. Perempuan ini tidak boleh dikasih hati. Ayo, cabut pedangmu. Kita sikat bersama-sama. Kakang, apakah tidak sayang, Kakang? Kita usahakan agar jangan sampai dia terluka. Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat? Kalau perlu, kita bunuh saja. Baik, Kakang. Dia Carangsari merasa kerepotan melayani 2 orang laki-laki yang menjadi lawannya. Tapi semangat tempurnya cukup tinggi. Dan hal itulah yang membuatnya mampu bertahan sampai lebih dari 10 jurus. Tapi memasuki jurus ke-15, gadis itu benar-benar terjepit. Sementara 2 orang lawannya terus saja mengalirkan serangan yang semakin berbahaya. Ayo terus Adi Jaran Kuyang. Pojok terus. Kakang, aku masih menyayangkan wajahnya yang cantik itu, Kakang. Sayang, Kakang. Manusia busuk. Bagus. Carangsari, sekarang kau mau apa? Bukankah lebih baik kau menyerah? Kalau menyerah, kau tidak akan kami apa-apakan. Ya, paling-paling hanya sekedar menemani kami bareng semalam saja, ye. Laki-laki bejat. Awas. Walaupun tidak memegang pedang lagi, aku tidak sudi menyerah. Aku akan tetap melawan. Lebih baik mati daripada jatuh ke tangan-tangan kalian. Tutup mulutmu. Carangsari, kau tak punya hak lagi bicara karena kau sudah kalah. Ayo, Adi Jaran Kuyang, kita sergap dia. Baik, Kakang. Mari sini perempuan keras kepala.
Lepaskan! Lepaskan aku! Jahanam! Lepaskan! Kemana Carangsari? Terlalu. Aku mau mengajak bicara baik-baik malah kabur. Rupanya dia ada hati dengan Jayakusuma. Iya, mungkin pernah terjadi sesuatu peristiwa yang mengesankan di antara mereka. Tapi tidak semestinya dia ngambek begitu. Nah, itu dia. Agaknya Carangsari sedang dalam bahaya. Menjebak! Jahanam! Laki-laki busuk! Ayo, lepaskan! Lepaskan aku! Sabar manis. Nanti juga akan kami lepaskan. Kalau sudah tidak berbahaya lagi Kakang, sudah jinak, kau pasti akan kami lepaskan. Aduh. Sial, kurang asam Kakang. Ada apa? Ada apa? Ada yang melempar apa dia? Kakang, hati-hati Kakang. Pasti ada orang lain di sekitar tempat ini Kakang. Wah, persetan dengan orang lain. Yang penting calon mangsa kita ini sudah menyerah. Aduh. Kurang ajar. Siapa kau? Ayo, keluar dari tempat persembunyianmu. Oh, lihat Kakang Marok. Pasti dialah perempuan yang diceritakan kawan-kawan kita itu Kakang. Lihat, dia membawa selendang. Selendang di tangannya Kakang. Tenang saja adik Jaran Guyang. Benar. Kau perempuan yang telah berani menghajar kawan-kawanku tadi siang. Benar. Dan sekarang tibalah saatnya giliran kalian. Hup! Hial! Awas Kakang, nampaknya perempuan satu ini berbahaya sekali Kakang. Tidak usah gentar adik Jaran Guyang. Percuma menjadi laki-laki kalau sampai dikalahkan seorang perempuan. Ayo, kita serang bersama-sama. Baik Kakang. Ya. Kemampuan dua orang yang bernama Warak dan Jaran Guyang itu ternyata lebih tinggi dibanding dua orang teman yang diceritakannya. Dengan pedangnya yang besar lagi panjang, mereka terus berusaha merangsek. Tapi bukanlah Retno Marlangen namanya. Kalau menghadapi serangan seperti itu saja menjadi kecut. Murid perguruan Kapakisan itu bahkan kelihatan lebih tenang setelah beberapa jurus berlalu. Tiba-tiba gadis itu melompat tinggi ke udara, kemudian turun dengan derasnya sambil memutar selendang mustikanya, bagaikan paling-paling tersapu angin kencang. Hiat! Ayo, jangan lari! Jangan lari pengecut-pengecut busuk! Hiat! Hei! Carangsari, kau tidak apa-apa? Mereka tidak mencederaimu? Kenapa Carangsari? Apa yang telah mereka lakukan terhadapmu? Tidak apa-apa. Hampir saja aku mendapat malu seumur hidup. Untung kau segera datang. Aku mendengar suara jeritanmu di kejauhan. Iya, tapi syukurlah kalau mereka belum sempat menodai kesucianmu. Terima kasih atas pertolonganmu. Kau telah menyelamatkan kesucianku, nama baikku, martabatku. Sekali lagi, terima kasih. Mengapa kau tadi kabur dari perguruan naga Pertala? Mengapa kau berusaha menghindari aku? Aku malu sekali. Kau tidak usah merasa malu. Aku tahu apa yang tengah bergolak di hatimu, Carangsari. Bukankah kau merasa kecewa karena tidak bisa mendapatkan Jayakusuma? Apakah kau mencintainya, Carangsari? Apakah Jayakusuma telah berlaku tidak senonoh terhadapmu? Tidak, sama sekali tidak. Dia seorang pangeran yang baik dan setia. Kau mencintainya? Carangsari, kalau kau benar-benar mencintai Jayakusuma, ambillah dia untukmu. Tidak. Aku rela, sungguh. Tidak, itu tidak akan terjadi. Memang aku pernah menaruh hati padanya.
Tapi dulu, sekarang tidak lagi. Aku sudah melupakannya. Kukira pangeran itu sangat sepadan bila berpasangan denganmu, Retno. Mengapa kau tidak berlaku sejujurnya padaku? Aku mengatakan apa adanya. Kalian berdua memang sangat serasi, seperti Batara Kamaja dengan Kamarati. Kau hanya ingin menghibur dirimu. Itu tidak baik. Tidak bijaksana, Carangsari. Retno, percayalah bahwa apa yang kukatakan itu benar-benar tulus. Benar-benar keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kau tidak usah khawatir apa-apa lagi. Pangeran Jayakusuma adalah tetap milikmu dan akan tetap menjadi milikmu selamanya. Kalau begitu, terima kasih Carangsari. Dan maafkan atas sikapku yang kasar terhadapmu beberapa waktu yang lalu. Akulah yang seharusnya minta maaf padamu, Retno. Ternyata kau adalah gadis yang berbudi luhur. Aku kagum atas sikap dan sifatmu yang mulia. Pangeran Jayakusuma. Malam telah mulai larut ketika Retno Marlangen dan Dyah Carangsari meninggalkan hutan untuk kembali ke perguruan naga Pertala. Dyah Carangsari segera mengambil jalan menuju ruang tidurnya. Sementara Retno Marlangen terus melangkah ke arah sebuah pintu berukir. Tapi belum sampai dia menjambah kerendel pintu, sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan tiba-tiba saja seorang gadis telah berdiri di hadapannya. Wati, apa yang kau kerjakan di sini? Sudah sejak sore tadi, aku menunggu Bibi. Menunggu aku? Ya, aku ingin bicara dengan Bibi Retno Marlangen. Kalau begitu, marilah masuk ke dalam. Tidak usah, Bi. Di sini saja. Baiklah, katakanlah. Apa yang ingin kau katakan? Aku dengar Bibi mencintai Kang Mas Jayakusuma. Benarkah begitu? Ya, benar. Bohong. Aku tidak percaya. Tanpa suatu bukti yang nyata, seseorang tak berhak mengatakan cinta. Sebab cinta bukan sekedar omongan. Cinta menuntut keberanian, pengorbanan. Kecuali cinta palsu. Galuhwati, apa maksudmu dengan semua kata-kata ini? Aku adik kandung Kakang Mas Jayakusuma. Aku tidak sampai hati melihat Kang Mas Jayakusuma hidup menderita karena cinta palsu seorang wanita. Aku tidak pernah memberikan cinta palsu pada Jayakusuma. Cintaku murni, sangat murni dan dalam. Siapapun tak akan mampu mengukur kedalaman cintaku padanya. Apakah bukan sebaliknya? Maksudmu? Kurasa Bibi bukan mencintai Kang Mas Jayakusuma, melainkan mencintai diri Bibi sendiri. Ya, Bibi terlalu mencintai diri Bibi sendiri. Galuhwati, sebab kalau memang Bibi benar-benar mencintai Kang Mas Jayakusuma, Bibi justru harus berani meninggalkan dia. Galuhwati, kau mengatakan bahwa kalau aku memang mencintai kakakmu Jayakusuma, justru aku harus berani meninggalkan dia. Apa alasanmu hingga mempunyai pendapat seperti itu? Bukankah cinta memerlukan pengorbanan? Pengorbanan yang bagaimana? Kalau Bibi mencintai Kang Mas Jayakusuma, Bibi harus membuat hidupnya bahagia. Tapi aku yakin Bibi tidak akan mampu membuat Kang Mas Jayakusuma bahagia. Karena selama ini Bibi hanyalah mencintai diri sendiri. Jangan terlalu gampang menilai seseorang, Galuhwati. Apa dasarmu berani menuduh aku mencintai diri sendiri dan mengorbankan kebahagiaan Jayakusuma? Apakah Bibi tidak tahu, tidak mendengar bahwa hubungan asmara antara Bibi dan Kang Mas Jayakusuma menjadi guncingan orang seluruh negeri? Aku tahu, aku mendengar. Tapi kami tidak pernah menggubrisnya. Bagi Bibi Retno, tentu persoalan itu tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan Bibi. Tapi bagi Kang Mas Jayakusuma, dengar, Bi, Kang Mas Jayakusuma adalah seorang pangeran muda, calon putra mahkota Majapahit. Tingkah laku dan hidupnya selalu menjadi sorotan orang di mana-mana. Hal-hal yang sepele saja bisa menjadi besar dan gawat jika itu dilakukan oleh seorang pangeran. Bibi bisa membayangkan apa jadinya nanti. Apa kata orang-orang? Apa kata para kerabat istana yang lain kalau mereka mengetahui dengan pasti bahwa memang benar antara Bibi dan Kang Mas Jayakusuma terjadi hubungan asmara? Ya, selama ini belum banyak suara dikemukakan.
Belum banyak tanggapan resmi dari pemerintah Majapahit, juga dari Ramanda Prabu Hayam Buruk, karena masih menganggap hal itu merupakan desas-desus belaka yang sengaja ditiupkan dari golongan tertentu untuk mencemarkan nama besar Majapahit. Pernahkah Bibi memikirkan hal ini? Tidak, Galuhwati. Aku dan Jaya Kusuma, kami tidak mengurusi apa saja yang berada di luar diri kami. Itulah cinta buta, cinta yang tidak bertanggung jawab. Aku cenderung menganggapnya sebagai nafsu liar dan bukan cinta yang sesungguhnya. Mungkin pendapatmu itu benar, tapi mungkin juga tidak. Seharusnya Bibi mampu berpikir lebih jauh, berpikir lebih jernih, walaupun sedang dirunung cinta. Terutama Bibi harus memikirkan masa depan Kang Mas Jaya Kusuma yang menjadi harapan seluruh negeri Majapahit. Ya, seharusnya Bibi membinanya, membuatnya dewasa, mengasah kepribadiannya, dan bukan sebaliknya menghancurkan seluruh miliknya. Sudahlah. Sudah, Galuhwati. Jangan kau teruskan lagi. Aku tidak tahan mendengarnya. Bibi boleh mendendam padaku, tapi apa yang kulakukan ini demi Kang Mas Jaya Kusuma. Ya, bukan hanya Bibi yang mencintai dia. Tidak, Galuhwati. Aku tidak akan mendendam padamu atau pada siapapun juga. Tapi Bibi bisa mengerti, bukan? Iya. Aku akan berusaha untuk mengerti. Kalau memang ini akan membuat Jaya Kusuma hidup bahagia. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jaya Kusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti-flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.